Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai titrasi menggunakan instrumental ya. Apa sih perbedaan antara titrasi konvensional dan instrumental? Untuk titrasi ini ada konvensional, ada yang semi instrumental. Kalau instrumental ini kita akan menggunakan alat potentiometer atau pH meter ya. Perbedaannya kalau konvensional kita menggunakan suatu indikator untuk mengetahui titik akhir titrasi. Seperti titrasi mol menggunakan NO4, untuk kompleksiometri kita menggunakan indikator EPT. Kalau instrumental ini bisa dibaca oleh alat ya, nanti alatnya disebut sebagai elektroda, macam-macam elektroda saya akan dipelajari. Kemudian menetapkan titik akhir titrasi ya. Pada konvensional ini titik akhir titrasi ya atau apa namanya TAT itu tidak bisa dikenali oleh panca indera ya. Biasanya maka disebut sebagai titik akhir titrasi, tidak dapat dikatakan titik ekuivalen. Tapi kalau ini nanti bisa diketahui titik ekuivalennya, yaitu terjadi lonjakan yang tajam baik nilai pH atau voltase kecil yang sangat baik. Kalau ini sangat baik ya, itu dari segi perbedaannya. Kita bisa digambarkan di sini, ini menggunakan alat pH meter ya. Kalau ini adalah menggunakan indikator TT, kita rasa asam basa ya, asid alkali. Oke, menggunakan potensiometri, yaitu pengukuran pH larutan, pengukuran konsentrasi ion dengan ISE ya, kemudian titrasi asam basa, titrasi pengendapan, titrator, dan kompleksometri pun bisa menggunakan potensiometri. Potensiometer adalah pengukuran potensial yang terjadi antara elektroda indikator dengan elektroda pembanding pada kondisi arus nol. Berlaku hukum Nernst, pada larutan encer, aktivitas ion dianggap sama dengan konsentrasi ya. Oke, rangkaian alat yaitu elektroda indikator, yaitu ada elektroda selektif ion ESI tadi, atau elektroda redox, elektroda pembanding, elektroda AGCL atau elektroda karamel, kemudian potensiometer atau MV per pH metri iometer ya. Titrasi secara potensio ya, potensiometri untuk menunjukkan titik ekuivalen pada titrasi, yaitu menggunakan kurva E vs volume atau pH vs volume titran. Habis setelah itu kita ada turunan pertama dan turunan kedua. Kalau kita lihat ini kurvanya, yaitu antara sumbu X adalah volume, sumbu Y adalah MV, turunan derivat pertama yaitu delta E per delta V. Ya, kita menggunakan turunan derivat kedua ini ya, yang akan lebih tepat menilai titik equivalence. Bagaimana proses pengukuran potensial elektroda standar? Ya, potensial absolut tidak dapat diukur, hanya potensial relatif yang dapat diukur. Potensial elektroda standar diukur dengan cara membandingkan dengan elektroda pembanding. Tadi elektroda pembanding ada elektroda atau disebut sebagai elektroda reference. Elektroda pengukur adalah measuring elektroda atau elektroda indikator. Ya, elektroda pembanding ada AgCl, Alomel, atau SHE ya. Ini adalah elektroda hidrogen standar, standar hidrogen elektrod ya. Elektroda hidrogen terdiri atas logam baku yang ditiupkan ke dalam larutan asam, dijenuhkan dengan gas hidrogen pada tekanan 1 atm. Platina ya, Pt akan bersifat sebagai konduktor, potensial SHE sama dengan 0 ya. Jadi seperti ini ya. Ada gas hidrogen masuk, nah itu adalah platina ya, ini adalah 0 ya. Kemudian ada elektroda AgCl ya, ini contoh elektroda pembanding. Ada liquid junction ya, silverware, kemudian ini AgCl plus E akan terbentuk AgO plus Cl min ya, dengan potensial 0,22 volt ya. Kemudian kalau mel menggunakan Hg ya, Hg2Cl2 ya plus 2E, itu adalah prosesnya. Kemudian di sini ada saturated KCl ya. Elektroda pengukur atau measuring elektroda ini adalah elektroda indikator, berubah-ubah tergantung konsentrasi ion.
Contohnya adalah elektroda indikator, elektroda PT untuk literasi redox, elektroda logam, Ag untuk pengukuran ion Ag, gelas penentuan pH untuk elektroda selektif ion, ion-ion khusus yang kita ingin tentukan ya, bisa ion kalium, natrium, dan lain-lainnya. Klasifikasi lainnya dari elektroda yaitu elektroda logam disebut sebagai elektroda tipe 1 terdiri dari suatu logam yang dicelupkan ke dalam larutan ion. Potensial elektroda tergantung pada aktivitas ion logamnya. Elektroda gas adalah elektroda hidrogen. Elektroda hidrogen penting untuk menentukan potensial elektroda standar suatu unsur. Elektroda anion disebut sebagai elektroda tipe 2 banyak digunakan sebagai elektroda pembanding, yaitu contohnya ada elektroda kalomel, elektroda Ag, AgCl. Ya. Elektroda redox termasuk elektroda inert, biasanya terbuat dari lempeng atau kawat dari logam mulia, PT atau AU. Elektroda yang bertindak sebagai penghantar elektron. Potensial tergantung perbandingan konsentrasi ion, reduktor, dan oksidator. Untuk elektroda kombinasi ini, elektroda di mana elektroda indikator dan elektroda pembanding terletak pada satu bagan elektroda, contoh yaitu elektroda gelas untuk pengukuran pH. Ya, ini adalah elektroda selektif ion, nama lain adalah elektroda sensitif ion, ya, bukan elektroda spesifik ion ya. Bersifat selektif karena dapat menentukan satu jenis ion dalam cantuman ion lainnya ya. Sifatnya sensitif karena sangat peka, ada batas titik yang sangat kecil. Desainnya seperti ini ya. Oke. Ini adalah ion ya, elektrodanya ya. Ada pori-porinya yang hanya bisa masuk ion-ion tertentu. Elektrostatik ion dianggap selektif hanya ion-ion tertentu yang termasuk ini adalah elektrod gelas, membran padat, dan elektrod membran cair. Ya, ini adalah jenis-jenisnya ya. Kemudian anal yang bisa diukur, contoh elemen membran cair, bahan pendukung porus dengan larutan terbentuk membran gel, ya, membrannya apa, ini adalah analit kalsium, kalau gas ini, ya, ini adalah elektroda, ada membran selektifnya, ini selektif untuk ion H+, juga bisa, jadi untuk pengukuran pH darah, ya, bisa juga, karena nanti akan selektif, yang akan diberikan untuk pengukuran kadar amonia dalam darah juga bisa ya. Membran elektroda membran padat yaitu terjadi reaksi ion dengan membran kristal, contoh Cl-, GCl. Solid state chloride elektroda membran AgCl, Ag2S yang dibuat dengan pelet, ion Cl berdifusi melewati kristal, konduksivitas membran berubah ya. Kemudian liquid polimer membran elektrod secara umum mengandung ion por atau carrier yang dilarutkan ke dalam pelarut viskus tak campur air, kadang-kadang disebut ion ST membran elektrod. Ion por menentukan selektivitas elektroda. Ya, ini contohnya valinomycin ya, ini untuk ion K. Untuk lainnya contohnya PVC membran yaitu untuk kalsium. Ya, ini sangat selektif. Ya, ya, contoh aplikasinya yaitu penerapan kadar vitamin C, prinsipnya yaitu seperti ini. Maka kita sudah ada di literasi redox yang saya jelaskan ya. 1 mili KiO3 secara 0,1 S setara dengan 0,008806 gram vitamin C, ini bisa ditentukan secara potensiometri ya. Oke, cara kerjanya yaitu vitamin C larutkan dalam air, tambahkan 0,5 Ki 1% ditambah 1 mili HCl atau H2SO4 diterasi dengan KiO3 0,1 tanpa diberikan amilum ya. Catat perubahan voltnya, titik ekuivalen terjadi pada loncatan potensial yang tinggi ya. Hitung kadar berdasarkan titik ekuivalen. Ya, itu adalah contoh untuk penerapan potensiometer pada penetapan kadar vitamin C. Ya, saya rasa demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.